Oke pemirsa, kami sudah sampai di kota Bandung dan tim deg-degan akan datang ke berbagai tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta menyeramkan. Dan inilah deg-degan Kota Bandung. Fasya, Rudi, dan juga Nanda akhirnya sampai di area hotel yang memang sudah terbengkalai cukup lama. Oke, Kananda, Kak Rudi. Jadi ini dia tempatnya. Ini adalah sebuah bangunan yang akan dijadikan mall megah dan juga hotel. Tapi sayangnya di tengah-tengah pembangunan ini berhenti. Jujur aku nggak tahu alasannya apa pembangunan ini diberhentikan. Tapi yang aku tahu di tempat ini juga pernah memakan banyak sekali korban para pekerja yang dulunya membangun tempat ini. Masih berada di wilayah Bandung, penelusuran kami malam ini akan menguak sebuah bangunan yang telah mangkrak selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Berdiri di atas 3,2 hektar tanah, bangunan hotel dan convention center ini dianggap akan menjadi salah satu hotel termegah di kota ini. Namun sayang pembangunannya harus diberhentikan ketika sudah mencapai 65%. Hotel yang ketika masa pembangunannya terdapat begitu banyak fenomena-fenomena ganjil. Bahkan terdapat pula beberapa tragedi pekerja yang tewas di hotel ini pun semakin menambah tingkat keangkeran. Terlebih lagi hingga sekarang hotel telah mangkrak dan cukup hancur ketika berada di area dalam. Tak hanya ketika masa pembangunan saja, nyatanya hotel yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa konten kreator untuk mengeksplor tempat ini pun sering sekali mengalami kejadian tak masuk akal. Bahkan tak jarang dari mereka pun mengalami kesurupan. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak apa saja yang melatar belakangi begitu angkernya tempat ini? Bahkan tragedi yang memang pernah terjadi di tempat ini. Banyak sekali warga sekitar bahkan sampai penjaga tempat ini kerap melihat sosok yang menyerupai para korban yang pernah kehilangan nyawa di tempat ini. Menurut Kananda dan Kak Rudi nih, kita kan sudah di tempat ini ya. Ini gimana tempat ini sendiri? Saya nggak tahu kenapa ya. Kita naik, ini masih ketutup Mas ya. Saya masih belum bisa melihat apa-apa. Udah juga mungkin bisa melihat kayak gitu juga ya. Rasanya kayak sunyi gitu ya? Iya. Tunggu dulu deh. Tadi saya bawa kecut sih. Saya coba untuk buka dulu kali. Aduh, mau ngelakuin di mana Kananda? Sini paling pas ya. Di sini, di tengah-tengah ya? Iya. Sumpah ada suara lemparan barusan. Yang dilakukan oleh Den ini seperti membuka dan mengundang mereka supaya mereka itu lebih jelas lagi. Wow, kenapa Kananda? Oh, sudah. Wah, perlahan-lahan mereka mulai seperti Iya. terasa. Tunggu. Saya nyimpen ini dulu Mas ya. Maksudnya terasa? Iya. Yang tadinya sunyi, mereka seperti terundang, seperti yang tadinya tersembunyi itu jadi kayak Terpanggil. betul. Dan sekarang hawanya berubah. Iya, jujur. Aku ngerasain banget lagi. Jadi hawanya udah beda banget. Seperti ada setruman kecil, seperti ada arus listrik kecil di tangan saya, di sekitar sini. Nggak cuma di sekitar sini, tapi sepertinya di seluruh tempat ini. Dan lihat, Iya, angin tiba-tiba datang. berhembus. Oh, sebentar. Rudi, pas ya? Kenapa Kananda? Oh, sebentar. Tuh ada sosok. Kenapa? Ada sosok kayak tua.
Melihat adanya sosok kakek-kakek dan Ananda pun mengajak kami untuk mendekati sosok tersebut, di mana ternyata sosok tersebut berada di lantai lain dari tempat kami ketika menginjakkan kaki di hotel. Assalamualaikum. Di sini bos ya, Budi. Ada sosok kakek ketua yang dimana dia menggunakan pakaian-pakaian biasa, Pas ya. Menggunakan pakaian biasa, hanya kayak kakek biasa saja. Cuma sangat ganteng sekali lah ya untuk dilihat mukanya itu. Saya tanya tadi seperti saya tanya, kakek siapa? Saya bukan sesepuh di wilayah sini. Terus? Tapi saya hanya jin yang menempati bangunan ini. Kenapa dia menempati bangunan ini, Kananda? Iya, kakek. Jadi sosok kakek ini adalah yang dulu menempati tanah ini yang sebelum adanya dibangun Bangunan ini. bangunan ini, hotel ini. Jadi emang kalau saya coba untuk flashback ya sedikit, dulunya itu emang kayak tanah tapi banyak sawah dan dia suka apa ya bahasanya kalau zaman dulu itu suka menanam padi. Di sini tuh ada sosok kakek-kakek. Si kakeknya itu pakaian hitam-hitam kayak pangsi gitu. Sesepuh tempat ini. Oh, berarti Petani. Petani, iya petani. Kakek kenapa ada di sini? Loh, Kenapa masih di sini? Ya, kakek ini bilang sama saya, dia sangat menyayangkan sekali saya melakukan hal yang tadi di awal. Pak. kenapa emangnya? Dia bilang, kamu mengundang banyak sekali makhluk untuk datang ke sini, bahkan ngebuka semua yang awalnya itu ketutup Fasya. Jadi ketutup itu dalam hal alam gaibnya itu nggak kelihatan, ketutup gitu kayak ada yang melapisi gitu supaya tidak apa ya bahasanya tidak kelihatan sosoknya apa aja gitu. Dan Kananda membuka itu. Iya. Oke, tapi Kananda, maaf tapi itu hal yang baik atau malah hal yang buruk? Kakek, saya ingin tanya. Sumpah aku takut banget lagi. Kakek, Kenapa Kananda? dia bilang yang saya mainkan itu efeknya itu malah jelek, yang dimana Aduh. dia akan menampaki wujud-wujudnya itu mungkin insya Allah akan dilihat sama kita bahkan tim pas ya. Dan si kakek ini pun terkejut tadi Betul. ya. Dia agak kesal sama Den karena itu membuat dia kaget. Ya, kesannya itu kayak membangunkan sesuatu yang sedang kalau kita Tertidur manusia gitu ya. Gitu. Oke, mungkin aku langsung to the point aja Kananda. Apakah sosok ini mengetahui soal banyaknya gangguan penampakan para korban di tempat ini? Kakek, saya ingin tanya sama kakek, apakah soal kejadian yang ada di sini ataupun soal gangguan-gangguan yang ada di hotel ini, kakek mengetahui hal itu? Baik. Jadi kata dia mengetahui Fasya soal kejadian ataupun soal gangguan yang ada di hotel ini, dia mengetahui. Ya Budi ya, dia menyampaikan hal kayak gitu juga ya. Ya. Nah, bahkan dia bilang yang suka mengganggu ataupun itu tidak ada di sini, melainkan di atas katanya. Sosoknya tidak ada di lantai ini. Iya, betul. Oke, tapi tadi sosok ini sempat bilang kalau dia juga mengetahui soal kejadian itu. Ya, Mungkin boleh ditanya ke sosok ini Kananda lebih dalam lagi soal kasus itu. Apakah memang kecelakaan yang terjadi oleh para pekerja murni hanya kecelakaan atau ada campur tangannya oleh sosok di tempat ini juga? kakek, saya ingin tanya, apakah soal gangguan yang ada di sini ataupun yang kecelakaan yang dialami mungkin ya pegawai-pegawai yang ada di sini bangsa kakek yang penyebabnya? Dia bilang dia tidak
mau tahu soal hal itu. Tapi dia mengetahui soal kejadian-kejadian itu, tapi dia tidak mau tahu. Tidak mau ikut-ikutan soal gangguan ataupun musibah-musibah yang dia alami di bangunan ini. Iya. Masa bodoh. Kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir, apakah sosok ini mengetahui soal keberadaan sosok terkuat di tempat ini, Kananda? Kakek. Kakek. Kananda! Aduh. Kenapa Kananda? Kakek. Dia bilang, pas saya tanya, kakek apa mengetahui soal kejadian-kejadian, apa sosoknya di mana? Dia tiba-tiba nunjuk saya dan tiba-tiba kayak dia cepat sekali dan hilang, Fasya. Tapi ke arah mana dia, Kananda? Dia nunjuk ke sana, kaca ke sana. Tempat tadi kita datang kan? Atas berarti ya? Kita coba ke Yaudah, sana kita ke atas dulu yuk. Ayo. Aduh, permisi, assalamualaikum. Tapi sumpah ya Kananda, Kak Iya. Rudi, Awas hati. aku nggak tahu kenapa, entah emang ini tugas aku doang karena aku tahu kasus di tempat ini, tapi aku bener-bener ngerasa takut banget loh datang Iya, ke tempat ini. dan saya juga nggak tahu ya Fasya ya, Yudi ya. Pada saat saya setelah memainkan pecut itu, saya juga nggak tahu kenapa saya bawa yang gede, yang biasa saya bawa yang kecil, saya bawa yang gede, tapi emang pada saat saya di tempat tinggal saya udah feeling, ini mesti saya bawa nih, ada sesuatu yang mesti saya bawa nih. Dan mesti saya mainkan. Ternyata emang lokasinya itu sangat besar sekali. Dan kakek itu tiba-tiba datang itu kayaknya keundang atas apa yang saya mainkan itu, Fasya. Ya udah ya. Aduh. Sedikit mendapat informasi dari sosok kakek yang ada di tempat ini mengenai adanya sosok yang sering menampakkan diri. Kami pun mencoba mendatangi area yang dimaksud oleh sang kakek. Saya sampai saat ini belum melihat sosoknya. Kakek tadi ke arah sini kan ya? Ya, saya nggak tahu kemana dia. Karena dia pada saat itu menghilang. Kamu mencium sesuatu nggak ya? Mencium. Wangi. Iya. Wangi. Seperti lavender atau tulip. Iya. Di mana ya? Baunya sangat menyengat. Kenapa Kak Rudi? Kenapa Kak Rudi? Tadi ada perempuan, tapi rambutnya seperti pirang. Perempuan berambut pirang. Benar, hati-hati Kak Rudi, hati-hati. Tadi saya lihat Sosoknya seperti ada di sosok. situ. Rudi. Itu bukan. Tuh, Itu yang ada bunyi. suara air barusan. Itu. Sumpah. Ayo, itu. Itu. Boleh bicara sebentar? Di samping saya ada sosok perempuan. Dia ini rambutnya pirang. Terus kemudian, mau kemana? Dia pergi ke sana. Sebentar. Kamu orang asing ya? Aduh. Jadi ini tuh kayak orang Belanda, tapi ada darah di dadanya. Boleh saya tahu kamu siapa? Aduh, aku rada pusing lagi. Nina. Panggilan kamu Nina. Nina, kamu dari mana? Sudah lama di sini. Kenapa Kak Rudi? Jadi tas Fasya, Hah? Den, Ya. ini ada ini sosok noni Belanda ini. Dia dulu biasa dipanggil Nina. Dia sudah lama sekali tinggal di sini. Dia dulu tinggal di sini sebelum tempat ini ada. Jadi dia ini punya konflik. Kenapa Nina? Oh, dulu area sini tempat tinggal kamu kah? Kamu suka main di sini? Oh. Nina ini kasihan sekali. Dia konflik sama suaminya. Pertengkaran hebat karena perempuan lain.
Dan perempuan itu adalah orang pribumi. Jadi suaminya ini berselingkuh dengan orang pribumi. Yang jelas yang namanya perselingkuhan itu jelas-jelas salah. Tapi suaminya nggak mau disalahkan, Fasya, Den. Dan saking kesalnya, dia benar-benar nggak mau disalahkan. Dipegangnya si Nina dan langsung Dibanting. Kemudian si suami mengambil sesuatu dari laci. Ditembak. Wah itu kacau banget sih. Wah, terus akhirnya? Tapi dia ini sama sekali nggak dendam. Dan bahkan dia ini malah happy aja berada di sini. Dia jalan-jalan di sekitar gedung ini, di bawah, kadang naik ke atas. Dia jalan seperti orang yang sedang bersukaria. Dari tubuhnya mengeluarkan aroma wangi. Wanginya itu seperti wangi lavender dan wangi tulip. Dia jalan sambil senyum, walaupun di dadanya ada bekas Luka tembak itu. Tapi Kak Rudi kok dia bisa bahagia gitu aja? Karena kan yang aku tahu dari sebelum-sebelumnya kasus-kasus seperti ini akan menimbulkan sosok yang mempunyai rasa dendam. Kamu bahagia seperti itu. Siapa yang buat kamu bahagia? Oh, dia menemukan pasangannya sekarang. Pasangannya ini dia bilang tampan, laki-laki yang tampan. Dan dia sangat baik. Dia menunggu di tempat ini juga katanya. Dan itulah kenapa dia selalu gembira dan menyebarkan wangi-wangi kemana-mana. Tapi boleh ditanya ke sosok ini gak sih? Apakah... Kenapa Kak Rudi? Kak Rudi? Kak Rudi? Pelan. Awas, ya. Dima. Dia tiba-tiba ngajak saya bertemu, kita mau dikenalin sama sosok pasangannya itu. Aduh. Di mana? Tapi ini aman gak sih Kak Nanda? Awas Kak nggak Rudi! Saya nggak bisa tembus. Bukan ini seperti lubang, kamu. awas Kak Rudi. Iya. Di mana? Di mana ya? Ayo, saya bantu ya. Sebentar. Maksudnya di atas. Dia bilang di atas. Dia udah naik ke atas. Oke, gimana caranya kita ke atas? Ayo. Nah, tapi ini aman nggak? Ayo, aman. Dia udah nunggu di atas. Dia di atas. Ayo, cepat. Awas Kak Nanda, hati-hati. Tim hati-hati juga. Nah, tapi ini aman nggak? Ayo, aman. Dia udah nunggu di atas. Dia di atas. Ayo, cepat. Awas Kak Nanda, hati-hati. Tim hati-hati juga. Tiba-tiba meninggalkan kami di sela-sela komunikasi, kami pun mengejar sosok perempuan Belanda tersebut. Oh, itu dia. Itu sosoknya. Udah nunggu di atas. Salam. Permisi, assalamualaikum. Oh. Jadi di samping ini ada sosok pasangannya Nina yang tadi dia sebutkan. Dia laki-laki, tingginya itu sekitar 185 cm. Oh, cukup tinggi berarti ya? Betul. Dan dia rambutnya klimis, belah samping ke kiri. Dia berdiri tegap sekali seperti ini. Dia senyumnya manis dan kumisnya ini Tebal.
Ya, dia kumisnya ini tebal dan dia tersenyum manis ke arah kita. Jadi dia ini ramah. Aduh, tapi semua jujur aku masih takut lagi. Siapa nama kamu? Van Dirk. Jadi dia ini dulunya memang tinggal di sekitar sini. Tapi dia ini dia adalah sosok Corin, sosok dari seorang Belanda yang bisa dibilang dia ini punya jabatan yang bagus. Karena dari penampilannya dia ini rapi dan dia sebenarnya meninggal secara wajar. Sakit. Sebentar, kok hawanya ini semakin lama kayak semakin ada sesuatu ya? Kayak ada sesuatu yang jahat. Aduh, Dia ini namanya Van Dirk. Hah? Van Dirk. Boleh saya tahu siapa sosok yang jahat di sini? Van Dirk, sebentar. Aduh, hati-hati Kak Rudi, kan Anda. Sebentar. Ini bahaya banget. Van Dirk jalan ke sana. Siapa? Oh, tiba-tiba tatapan dia kosong, menerawang ke arah sana. Hah? Ada apa ini? Sebentar ya. Ini, Den, kamu rasain nggak? Ini kok ada angin? Anginnya aneh banget. Anginnya itu seperti kayak menusuk-nusuk Iya. ke dalam kulit. Dingin banget. Dinginnya ini masuk ke pori-pori. Iya benar. Van Dirk bilang, memang di sini ada sosok jahat. Dan kita harus hati-hati. Kan Anda. Van Dirk! Hei, kemana? Kan Anda. Sini, saya belum selesai. Aduh, aku Ayo, udah makin saya belum enak lagi. selesai. Untuk komunikasi sama kamu. Saya belum selesai untuk komunikasi sama kamu. Ayo, kita komunikasi lagi. Tadi yang saya lihat, kamu ingin menyampaikan sesuatu. Permisi, assalamualaikum. Hati-hati kan Anda. Ya, Itu apa? iya. Jadi dia ingin ngasih tahu soal kejadian-kejadian yang pernah terjadi di hotel ini. Oh, berarti sosok ini mengetahui. Dia bilang, apa kamu bilang? Hah? Sempat ada kejadian yang dimana pegawai pada saat pembangunan ini banyak yang tewas. Aduh, iya, itu benar. Apa yang tewas itu? Kalian yang menyebabkan semua kejadian yang ada di sini. Jadi gini, Fas ya, Udi. Pada saat pembangunan hotel ini berjalan, ada pegawai yang mengalami kecelakaan sampai meninggal. Yang dimana pegawai itu jatuh pada saat dia memasang atap-atapnya, jatuh dan meninggal dunia. Saya sempat tanya ke sosok ini, apakah bangsa kalian yang menyebabkan kecelakaan itu? Dia bilang tidak. Itu adalah kelainan manusia. Berarti murni kecelakaan. Ya, tapi ada yang disebabkan oleh makhluk goib yang siapa yang meninggal di sini? Hah? Maksudnya? Budi, dia sempat ngomong sama kamu ya soal ada wanita yang jatuh di sini. Sebentar. Maksudnya? Hai. Saya belum selesai yang tadi. Wanita. Ya. Dia cuma tersenyum tipis sambil mengacung ke atas seperti ini. Ya. Dan dia sangat mewanti-wanti kita bahwa kalian dalam bahaya. Pas ya, yang dimana di awal itu sudah membuka semua sesuatu yang ada di bangunan ini. Pas ya, sampai saya bilang sama Fasya bahwa mungkin kita yang awam
yang awam, yang tidak bisa mempunyai kelebihan, itu bisa melihat wujudnya itu. Aduh, Bahayanya apa? iya bahaya seperti Bahayanya apa? apa? Di mana sosoknya? Di atas. Di atas Gaudi. Dia sempat bilang juga sama kamu di atas ya? Iya, dia cuma tersenyum tipis, dia sambil nunjuk ke atas. Menunjuk ke atas ya, aduh. Ayo, ayo. Tapi aman gak? Dia aja udah ngancem loh aku. Karena tahu aku paling gak suka Ya. kalau udah ada sosok-sosok yang memperingati kita. Sepertinya pecut Den tadi ini benar-benar memancing Ya. keributan di sini ya. Bunyi, Iya demi Tuhan, aku dengar. bunyi. Ada suara langkah kaki di atas. Kita coba. Ini kita aman tapi serius. Insya Allah aman. Fas ya. Cukup mendapatkan banyak informasi dari sosok laki-laki Belanda ini, kami pun mencoba untuk menuju lantai atas demi menguak fenomena lain di tempat ini. Lewat mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kan Anda? Oh mas. Kenapa Kak Rudi? Saya melihat ada sosok yang dibungkus dengan kain putih. Aduh, aku malas banget lagi kalau Ayo, kalau ayo. kayak gitu. Ini kita mau kemana kan Anda? Kita naik ke atas. Lewat mana? Ayo. Ayo. Aman tapi kan Anda? Insya Allah. Kenapa kan Anda? Oh mas. Oh mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa kan Anda? Awas hati-hati. Widih. Kamu ngelihat kayak ada sosok wanita. Enggak. Iya, Kayak. merintih. Iya. Aku takut. Ada perempuan merintih di sana. Kayaknya dia kesana, Gudi. Tapi kita nggak bisa kesana itu. Itu apaan? Kamu Bentar. Demi Allah, sumpah itu apaan? Sumpah. Aku ngeliat ada pala nongol di ujung. Sumpah, aduh, aku gemeteran lagi. Aduh, demi Allah. Hai. Nggak, sumpah gemeteran aku. Jadi di samping Sumpah aku nggak berani dah kayak kesana dulu. Sumpah aku gemeteran, lemes banget, sumpah. Ayo. Bentar, sumpah. Aduh. Ayo, Chef. Makin banyak. Sumpah lemes banget kaki aku. Makin sumpah. banyak. Sumpah. Lemes banget kaki aku karena ada, sumpah. Oke. Aku nggak tahu itu tadi aku ngeliat apaan. Oke. Aku ngeliat kayak ada pala muncul dari tembok kiri. Oke. Sumpah. Pasnya mau lanjut apa enggak? Aku nggak berani deh kayaknya kalau ke sana. Hei, Ya, bisa ya. sebentar. Bisa. Saya mau bicara sama kamu. Diam di sini. Oke. Ada sosok perempuan yang Masya, ayo. sedang berjongkok. Aku di nggak sini. berani kan Anda. Ayo aman Pas ya. Aku Kita tuh nggak tanggung. berani, aku nggak Udah berani, setengah aku jalan. Terus setengah jalan. Aku nggak berani. Emang. Aku nggak berani. Makin masuk ke sana aku nggak berani. Oke. Ayo. Aku nggak berani kesananya itu loh, Bang Eri. Ayo. Melihat Fasya yang masih sangat ketakutan, Den Ananda mencoba membuat Fasya lebih tenang. Oke, tunggu dulu ya. Tunggu sudah. Ayo Pas, ikut sana. Aku nggak berani ke sana karena Anda. Lu percaya sama gue kan? Ayo, lu percaya sama gue. Tadi aja aku ngeliat Oke, enggak, oke. aku udah nggak suka kalau udah oke. kayak gini ya. Oke, lu diam, relax. Oke, lu percaya sama gue nggak? Oke, gimana aja, nah, apa-apa. lu akan gue tutup Namanya lagi. juga gedung Lu kosong. nggak, maksudnya nggak akan lihat lagi sesuatu yang ada di Nah sini. kan masalahnya dari awal karena Ya. dia bilang main pecut itu Ya. bikin bisa nampakin. Oke, siap. Oke. Dia mah cuma ini doang, cuma angkal doang. Den masih terus berupaya membantu Fasya menjadi lebih tenang agar mau melanjutkan penelusuran malam ini. Yuk kita jalan.
So, ya udah aku minta istirahat dulu bentar, boleh nggak? Oke. Minta istirahat dulu bentar, boleh nggak? Aduh, sinian dong. Ih. Oke. Jadi Budi, Fasya ngalamin sesuatu yang mungkin emang nggak tahu ini kesalahan gua yang di awal. Yang pertama kita ngebuka sesuatu yang betul-betul ngebuka semuanya, yang dimana banyak sekali yang dibilang datang atau ingin menunjukkan eksistensinya dengan mewujudkan fisiknya. Ya, dan ini Fasya kelihatannya paranoid dan kita kayaknya harus tetap menjelaskan ke pemirsa ada apa di sini. Jadi ya mungkin Fasya butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Ya, ini saya mengunci ini, di sini ada perempuan sedang jongkok yang tadi kita kejar. Ini perempuan ini dia menyenderkan punggungnya sambil jongkok seperti ini. Dia merintih. Dia merintih seperti ini. Dia merintih seperti megang seluruh badannya. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi dengan kamu? Siapa kamu? Main? Pendatang? Oh. Kenapa? Apa yang terjadi? Badannya sakit. Jatuh. Dia ini jatuh dari gedung ini. Waktu itu dia main ke sini dalam keadaan gedung ini memang sudah terbengkalai. Kemudian dia foto-foto, selfie dan sebagainya sampai akhirnya dia jatuh. Tapi dia bilang jatuhnya itu karena ada sesuatu yang mendorong dia. Ya. Tapi ada yang aneh. Kalau dia jatuh di sini sangat tidak mungkin, Budi. Jatuh di sini. Di mana tempatmu pada saat kamu jatuh? Tunjukin, ayo, tunjukin. Tunjukin saya sama teman saya, di mana tempatmu? Ayo. Dan Ananda pun diantarkan oleh sosok perempuan ini menuju lokasi dirinya yang terjatuh di area tempat ini. Hei! Wah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia ngaduk di situ, Budi. di Tepian sana itu. dia jatuhnya. Tunggu. Sebelum kita ke sana, saya mau jemput Fasya dulu. Tunggu. Tahan dulu. Kamu tahan dulu. Fasya, ayo Fasya. Aman Fasya, ayo. Oke, lu nggak akan ngeliat lagi. Ya. Tunggu, Budi, sebelum kita ke sana. Tadi lu lihat apa? Fasya, sampai ketakutan banget tadi pada saat Sumpah kayak ini pertama kalinya mungkin dideg-degan. Aku bener-bener ngeliat. Itu aku nggak ngerti entah apa. Aku ngeliat kayak ada orang yang ngintip dari bilik tembok. Sumpah, demi Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, yang ngeliat itu, ngintip itu sebenarnya sosoknya yang tadi itu, Budi. Kamu nggak akan lihat lagi. Aduh, Lu iya, kayak sama kalau gua, kalau masih urusan sama sosok ini, kalian dulu deh. Udah, lu ikut gua. Gua tutup hijabnya supaya nggak bisa ngeliat hal kayak gitu lagi. Yuk, aman, oke? Aman. Oke, yuk. Duluan, tapi kalian duluan, Ayo. kalian duluan. Aja komunikasi gue, Di. Hei, Fasya pun akhirnya melanjutkan penelusuran malam ini. gue aja komunikasi. Dia bilang ada sosok jahat. Iya, kayaknya gue juga. Maaf, saya potong. Kayaknya kejadian dia itu ada di sini ya. Dia bilang memang ada sosok jahat di sekitar sini yang suka mencelakakan orang dan menampakkan diri kepada orang-orang.
kamu handle itu. Dia, sosok ini ingin menceritakan dulu soal kejadian yang tadi, Budi. Itu saya tahan, kamu bantu ajak komunikasi sosok wanita ini dulu. Iya. Ya. Dan saya baca dia mengalami kejadian di sini yang dimana pada saat dia selfie dengan posisi jangan isengin saya, oke? Kamu saya bantu contohkan, tapi jangan isengin saya. Hati-hati, ini Oke. sumpah bahaya banget. Kananda! Jadi dia duduk begini, Sumpah ini. duduk begini. Oh masih. Oh masih. Dia duduk begini dengan selfie. Di sini kenapa dia duduk begini? Ini pemandangannya sangat bagus sekali. Dan dia awalnya begini, dia duduk begini. Aduh. Dia duduk begini dengan foto. Dan tiba-tiba ada yang membawa dia untuk Allah masih mau. Awas, turun. Aduh. Ada yang sesuatu yang tiba-tiba dia Mendorong. Jadi kondisinya itu si cewek itu jatuh tuh sekitar jam segini lah, mau maghrib lah. Simpang siurnya tuh memang ada yang bilang si wanita itu tuh dijorokin sama sosok astral tersebut ya. Karena di sini dominan banyak sosok melihat perempuan yang baju putih ataupun merah. Oh, siapa yang ini kamu? Hah? Siapa? Kamu lihat nggak tuh? Itu! Kenapa Kananda? Kak Rudi, hei! Budi. Itu dia. Iya. Pas hati-hati. Aduh, Kak Rudi hati-hati! Kananda hati-hati, Kananda, tim hati-hati. Hai, Kenapa? Kananda, Kak Rudi. siapa? Kak Rudi, Kananda ini siapa? Siapa ya, Mas? Kananda. Hah? Saya urusan kamu ke sini. Saya cuma ingin mengetahui soal tempat ini. Hah? Apa kamu yang tadi menyebabkan wanita itu meninggal? Hah? Bukan urusan kamu. Lah, bukan saya. Saya sebagai manusia ingin mengetahui soal kejadian yang ada di sini. Kamu gak ada apa-apanya dengan saya. Ya, kamu nantangin saya. Hah? Auzubillah. Bentar, ini siapa sih Kananda? Ini bukan Tim, tolong ada yang nunggu di situ dong, tim satu. Buat jaga-jaga. Sumpah aku takut Kak Rudi ini doang. bukan urusan kamu. Oke, dan tim. Sekarang sumpah aku benar-benar nggak ngerti. Aduh, awas Kananda. Awas belakang itu awas. Sumpah aku benar-benar nggak ngerti ini kenapa. Cuma kayak ada komunikasi antara Kananda dengan sosok yang lagi komunikasi sama Kak Rudi. Aku takut sumpah. Aku takut sumpah. Kananda. Pas. Saya gak suka perempuan itu. Iya. Cepat. Ngapain dia kesini? Oke, cepat. Allah Mas. Aduh, Kananda ini bahaya Minum, banget minum. nih. Minum. Dia minta air. Kak Rudi, Kananda udah aman. Kak Rudi. Oke. Tim, ikut saya satu. Tim ikut satu tuh Kananda. Kak Rudi. Kak Rudi. Itu barusan tuh apaan sih Kak Rudi?
sesuatu yang besar sekali. Tadi dia ada di sana, Fasya. Pas di sini tiba-tiba saya semakin sesak, semakin berat di dada saya, dan dia antara ingin menyampaikan sesuatu sama mengancam. Tapi saya pasrah tadi. Ya, tapi sosoknya sendiri itu seperti apa Kak Rudi? Dia hitam besar, tingginya setengah dari gedung ini. Gila, gede banget itu, sumpah. Dan mata kanannya itu besar dibanding mata kirinya. Jadi mata kanan ini besar sekali. Kenapa tadi kan Anda ke sana? Jadi sosok itu sempat komunikasi dengan tubuhnya Gudi. Dia itu tidak suka sama kedatangan kita, yang dimana kita di awal itu udah mungkin pandangan dia melakukan hal yang salah, tapi pandangan saya itu tidak salah. Kenapa pandangan saya tidak salah? Kita ini membuka sesuatu yang ada di sini, Fasya, Gudi. Sosok ini betul kata Gudi. Dia yang membuat wanita yang tadi jatuh. Yang dimana dia itu tidak suka kedatangan manusia Ke tempat semenjak ini. ini kosong. Astaga. Tapi maaf, aku keluar dari topik sedikit, tapi tadi tuh yang aku lihat tuh apa sih kan Anda? Aku belum sempat nanya. Jadi soal sosok kepala itu ada sosok kepala wanita yang tadi kita ajak komunikasi, Fasya. yang jatuh itu. Iya. Oke. Kenapa dia nggak suka adanya manusia datang ke tempat ini kan Anda? Jadi kembali lagi bahwa tempat ini sudah kosong dan pengen hanya dihuni alam dia. Manusia itu tidak boleh menyentuh lagi tempat ini. Walaupun tempat ini kosong bukan kesalahan goib, tapi goib itu kayak sedang mengambil alih wilayah ini. Budi, udah aman kamu? Iya, Udah aman? lebih baik. Oke, dan apakah benar ini sosok terkuat di tempat ini? Tidak. Hah? Tidak. Dia sempat bilang pada saat saya kesana, dia bilang, gak hanya saya saja yang suka mengganggu di bangunan ini, melainkan ada sosok lain. Dia menunjuk ke sana. Aduh, aku nggak mau nih kalau emang yang aneh-aneh nih kan Anda aman gak sih? Bismillah, ayo. Awas kan Anda, pelan-pelan. Hei! Astagfirullahaladzim. Hei! Siapa kamu? Wow, macem-macem. Hah? Dan pemirsa kayaknya emang Jadi, ini tempatnya deh. tiba-tiba ada sosok dengan menggunakan kain putih, tapi dia mempunyai hawa yang sangat negatif sekali. Oke. Oh, mas. Kan Anda awas. Aduh, tuh kan. Tuh kan. Sita. Kan Anda awas. Sumpah, belakang jurang. Belakang itu langsung jatuh kita. Rudi, tolong pegangin kan Anda dong. Oke, tolong ini ya. Si entah. Jangan sampai saya panggil pasukan saya. Jangan sampai untuk melawan kamu, Pak. Jangan sampai saya. Dan Budi, jangan sekarang gitu. Kamu jaga Fasya. sedang ada Kamu komunikasi jaga Fasya antara aja. kan Anda Jaga dengan Fasya. Kamu jaga Fasya. sosok yang katanya itu paling kuat di tempat ini. Jaga Fasya, Gudi. Saya boleh minta air? Kan Anda awas, hati-hati kan Anda. Ini aku di sini aja Kak Rudi. Jaga situ, jangan kemana-mana Fasya. Gudi dampingin Fasya. Hai, macem-macem kamu. Hah? Kamu jangan macem-macem. Aku tuh udah Kak Rudi bantuin kan Anda itu.
Pegangin dong itu. Astagfirullah. Awas. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jagain aja. Astagfirullahaladzim. Di sini saya hanya Bismillah. menjaga, jadi biar Bismillah. Den yang menyerang. Bismillah. Sita, Saka, Sita. Fikasi. Awas Kananda. Banyak lubang itu, awas. Fuh. Macem-macem kamu. Saya komunikasi baik-baik sama kamu. Dia. Bantu saya. Ayo, bantu. Ayo Gudi, Fasya. Ayo. Allah. Kenapa Kananda? Jadi, kembali lagi. Ini ada sosok wanita yang menggunakan kain putih atau pakaian putih sangat panjang sekali, tapi mempunyai hawa yang negatif. Dia bilang, "Ya saya salah, jangan kamu pindahkan. Saya salah, udah mengganggu penjaga hotel ini, di mana dia mengganggunya itu dengan menampaki wujudnya di jendela-jendela sebelah sini." Adanya sosok perempuan yang berbaju putih memang sering terlihat oleh beberapa security yang bertugas di area hotel. Ada aja Mbak yang lewat, yang nunjukin yang sosok putih, cewek itu ada aja. Bahkan di bawah pun dia suka menampaki wujudnya. Oke, tapi Kananda, apakah sosok ini juga yang menyerupai para korban dan menampaki wujud para korban ke masyarakat sekitar, bahkan penjaga di tempat ini? Sebelum pertanyaan teman saya ingin tanya sama kamu. Kenapa kamu mengganggu sampai segitu jahatnya kau buat saya? Kamu segitu jahatnya. Semua gue udah gak nyaman banget di sini. Jadi dia bilang, kenapa dia jadi suka mengganggu dengan menampaki wujudnya? Dia itu mengembangkan sesuatu mindset penduduk-penduduk sini yang menyatakan bahwa tempat ini banyak sekali gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh sosok ini. Jadi dia bahkan menebalkan ya Budi ya, menebalkan Mitos-mitos mitos yang itu yang ya. ada. Padahal apa? Padahal tempat ini sebetulnya kosong, hanya begitu aja Fas ya. Tidak ada gangguan yang bahasanya adalah suka ada penampakan ataupun apa. Tapi mindset penduduk yang ada dekat di hotel ini yang membuat mitos bahwa sih banyak penampakan dan itulah yang dimakan oleh sosok betul, ini. yang bahkan dia tebalkan dengan gangguan eksistensinya dia yang sampai mewujud di jendela-jendela hotel itu, bahkan di bawah jendela itu. Oke, mungkin boleh ditanyakan pertanyaan aku yang tadi Kananda ke sosok ini. Apakah kamu yang menduplikasi sosok yang sudah meninggal di tempat ini? Oh, siapa? Di mana dia? Nah, apa dia paling kuat yang ada di bangunan ini? Dia bilang, bukan saya, tapi ada sosok lain yang mungkin bisa dia bilang paling kuat yang ada di sini. Di mana? Oh, saya mesti melakukan sesuatu sama teman saya. Oke, kamu dia akan saya lepaskan. Budi, Nggak, ikut saya. sebentar, berarti ini bukan sosok paling kuat Kananda? Bukan, sini, bantu saya, duduk sini. Kamu ada di depan sama saya. Kananda, aku gimana? Kamu di belakangnya Gudi saja. Aduh, aku di sini. Gudi, duduk, sila. Oke, pemirsa,
Sekarang aku nggak tahu Kananda mau ngapain Dan sama Kak netizen. Rudi. Cuma, tim tolong matikan lampu. Kayaknya ya ini entah perspektif aku doang apa gimana, tapi kayaknya untuk mengetahui lokasi di mana sosok terkuat itu, Kananda dan Kak Rudi harus melakukan ini. Dan aduh, aku udah nggak nyaman banget sih di tempat ini. Dan tiba-tiba itu suara burung langsung kenceng banget di bawah. Aku nggak tahu asalnya dari mana. Cuma yang tadinya hening tuh sekarang riuh banget suara burung dari bawah. Bukan di lantai ini. Ya, Bukan. ya. Kamu sudah melihat? Kamu sudah melihat? Kau sudah melihat, bilang. Lantai atas. Nanti atas. Oke, Satu lagi. Oke. Kita naik satu kali lagi. oke. Nyalain. Tim Nyalain. tolong nyalakan lampu. Nyalain. Ayo. Ayo kita ke sana. Cepat kita ke sana. Ah, kemana lagi? Diam kamu. Diam. Situ. Diam. Kamu tidak bisa kemana lagi. Diam. Ayo kita ke sana. Kemana lagi Kananda? Nanti atas. Ayo. Jadi Fasya, Ya. sosok itu tidak mau ngasih tahu. Wanita ini tidak mau ngasih tahu soal sosok yang paling kuat yang kamu tanyakan itu, Fasya. Terus tadi yang Kananda lakuin tuh apa Dia itu? bilang kamu wajib melakukan sesuatu untuk kamu bisa mendapatkan petunjuknya. Alhamdulillah kita mendapat petunjuknya. Rudi sudah melihat letaknya di mana sosoknya itu ya. Ayo, damping. Tolong turunin kita. Di mana? Terus Kananda Kak Rudi ini kok tiba-tiba suara burung riuh banget ya? Iya. Pas kita sampai lantai ini. Jadi itu tuh dia, kenapa ya? Fasya. Sesuatu alam goib yang awalnya ketutup. Ketutup itu bukan yang dimana sosok ini nggak kelihatan nggak. Iya. Tapi ketutup adalah lapisan yang membuat ketutup itu. Kita buka untuk kita bisa melihat sesuatu yang ada apa sih di hotel ini. Oke, di mana Rudi? Satu lantai. Naik satu lantai. Hah? Di sana. Benar, di sana. Sumpah itu aman gak sih? Kamu lihat nggak sih? Kamu lihat nggak? Aduh, aku udah Iya, nggak mau lihat. ada ya kepala ngintip. Kamu lihat nggak sosoknya? Itu di sana. Ayo, ayo. Itu di sana. Ayo, ayo. Kananda. Pelan-pelan. Dia menghilang, Rudi. Tadi kamu lihat di Tadi yang saya dapat petunjuk memang satu lantai dari lantai ini. Naik ke atas satu kali. Oke, kita pelan-pelan. Iya. Oke, hati-hati Fasya. Enggak, tapi ini aman gak sih Kananda? Aman. Enggak, serius, aku Ya, serius. Aman. Ayo, kita pelan-pelan. Aduh, masuk sini lagi dong. Di atas. Di atas. Rasanya kuat sekali dari atas. Tiga. Angka ganjil. Ya. Cuma pemirsa, aku sampai sekarang masih belum ngerti. Ini kita mau kemana? Terus bakal ketemu sosok apa? Auzubillah. Itu. Aduh. Udah, coba kamu lihat. Itu. Itu di pojok sana. Sebentar. Itu kan perempuan tadi yang Iya. jatuh, Oh iya. Apaan sih? yang merintih tadi. Kenapa bisa di sini dia? Aduh, serem banget ya Allah. Iya, yang tadi di bawah. Makanya pada saat kita melewati itu dia nggak ada sosoknya. Tapi malah muncul di sini lagi, Fas ya. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Sosok wanita yang mengalami kecelakaan yang jatuh, Hah? dia tiba-tiba muncul di sini. Padahal yang saya tanyakan,
sama sosok wanita yang dengan pakaian putih itu, siapa sosok yang paling kuat? Kamu mendapatkan vision di sini, ya? Iya. Ini panas banget lagi. Dan Coba. itu kok muka dia jadi yang tadinya dia merintih sekarang kok tegang ya? Jadi lihat kita dengan tatapan yang mengancam. Hei. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kananda? Oh, masih. Coba kamu deketin dia. Salam. Dekatin dia. Hati-hati Kak Rudi. Udah di sini aja. Wow. Kenapa Kananda? Sebentar. Apa maksud kamu ini? Hei. Awas Kak Rudi, hati-hati. Siapa sebenarnya kamu? Aduh. Fasya, Ya. sosoknya ini berubah. Dia jadi kayak perempuan bergaun merah. Perempuan bergaun merah. Seperti pakai pakaian panjang warna merah. Apa sih maksudnya? Sumpah Jadi, aku masih belum Saya ngerti. kaget, sangat kaget sekali. Sosok wanita yang tadi kita temuin di bawah yang mengalami Tragedi di tempat ini ya. tiba-tiba dia muncul sini dan berubah wujudnya menjadi wanita. Saya butuh night vision. Tim, tolong matikan lampu. Udah, tapi aku di sini aja. Ajak komunikasi, Rudi. Baik-baik aja Kak Rudi. Salam. Kamu siapa? Sudah lama di sini. Sudah lama. Sebelum tempat ini ada. Den, Ya, Fasya. Ya. Jadi memang si perempuan ini adalah sosok yang suka nakut-nakutin. Dia ini memang suka nakut-nakutin orang dan semakin dia banyak menakut-nakuti, berubah-ubah menjadi sosok-sosok yang pernah kecelakaan di sini ke orang-orang sekitar sini. Itu dia semakin lama semakin kuat. ya. Semakin ada rasa kepuasan dan semakin dia merasa puas, dia ini semakin kuat. Rudi, mohon maaf. Apa nggak kita nyalakan lampunya Iya, dulu? iya, nyalain Karena dulu semakin deh, aku banyak takut yang banget. datang. Aku takut banget. Tim, tolong nyalain lampu dong. Oke, Kak Rudi, berarti sosok ini benar kalau dia suka merubah-rubah wujudnya menjadi para korban dan menakut-nakuti ya? Dia bilang, memang dia ini suka banget nakut-nakutin. Dia tadi itu yang sosoknya merintih, perempuan merintih yang kesakitan seluruh badan, dia menangis. Sakit. Tiba-tiba dia berubah jadi perempuan yang garang, menatap tajam, kukunya ini panjang, dia seperti ingin menerkam kita. Dia jalan seperti ini. Dia tadi tunjuk-tunjuk Den. Seperti ini. Dia tunjuk-tunjuk Den. Jadi memang apa yang dilakukan Den tadi di bawah dengan pecutnya itu memang betul-betul membuat dia marah. Dia dan teman-temannya semua. Oke. Tapi Kak Rudi mungkin boleh tanya lebih dalam lagi ke sosok ini. Siapa dia sebenarnya dan dari mana asalnya? Kamu dari mana? Dari sini. Dari sini. Duduk di sini. Memang dia usianya sudah tua sekali. Hah? Di mana kamu berada sebelumnya? Di sana.
di gedung sebelah Awas sana. Kananda. Dia jalan-jalan, dia bilang dia jalan-jalan dari gedung di sebelah sana, kemudian jalan ke gedung sini, dan kemudian jalan lagi ke sebelah sana. Kadang dia menempati bangunan sekitar sini, tapi hanya sementara. Kemudian datang lagi, kembali lagi ke bangunan ini, dan dia naik turun, kemudian dia juga menakut-nakuti orang-orang di sekitar sini, termasuk penjaga-penjaga di sekitar sini. Oke. Terus kenapa akhirnya dia milih tempat ini untuk ditinggali, terus kenapa dia pengen banget nakut-nakutin gitu, kayak terkesan tempat ini tuh horor, kenapa? Yang pertama memang hawa di sini ini cocok dengan dia. Dan di sini juga dia punya teman-teman banyak yang memang satu frekuensi dengan dia, klop dengan dia. Dan mereka itu kayak semacam bekerja sama, saling menjaga jika ada sesuatu atau manusia yang ingin mengusik mereka. Dan juga saya tambahkan juga Fasya bahwa kenapa dia ada di lantai ganjil, yang dimana sebetulnya dia itu bisa ke lantai 3, lantai 7, lantai 11, bahkan sampai lantai 13. Jadi sosok ini adalah aslinya menempati di lantai 13. Dan tadi kita mendapatkan visinya yang di bawah itu, di lantai 3, kenapa Budi? Sosok yang putih itu yang mengacak-acak semuanya, bahwa sebetulnya pusatnya dia itu lantai 13. Tapi kita malah di lantai 3-nya, Fasya. Di lantai 3-nya. Berarti emang di sosok yang putih itu bisa aku bilang ingin mengkecohkan kita. Betul juga banget. Ya. Ngapain dia? Aduh, ini kita aman gak sih? Awas kalau dia, hati-hati. Hati-hati. Oh ini Liv, hati-hati. Kenapa? Dia di kaca. Kita nggak akan mungkin bisa kesana Fasya. Dia di kaca dengan begini dia. Bedanya dengan sosok yang putih yang tadi itu, dia hanya menunjukin fisik aslinya, yang dimana dengan pakaian putih. Sedangkan wanita ini suka menduplikasi sosok Para manusia korban ya, yang meninggal di tempat yang di ini. sini. Hai, kenapa kamu kayak gitu? Sumpah ini jahat banget sih. Kenapa? Sama kalau gitu dengan sosok. Dan apa hubungannya kamu dengan yang di bawah yang tadi saya temui, sosok yang tadi? Ya, dia bilang Fasya, bahwa sosok yang pakaian putih itu adalah anak buah dia, Fasya. Dan dia ini sosok yang paling kuat dengan menduplikasi apa yang meninggalkan tadi. Saya tanya, kenapa kamu sampai begitu? Dia menjawab, ya, saya menebalkan apa yang ditanamkan pada Opini masyarakat opini. sekitar ya. Berkembanglah soal adanya sosok dia yang mewujudkan fisiknya, bahkan sampai mengganggu. Oke, aku udah dapat berarti jawabannya. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir Kananda untuk sosok ini. Kenapa sosok ini tadi nampakin wujudnya ke aku? Dia gini Fasya, kamu itu pada saat di awal mungkin kamu lelah ya. Perjalanan ke sini sangat jauh sekali. Manusia ada fase-fase yang dimana dia akan bisa melihat goib di saat kondisi kita sedang lemah. Bahkan bisa juga sampai dia masuk ke tubuh kamu. Alhamdulillah tidak kejadian soal hal itu, tapi kamu bisa melihat sosok-sosok itu. Tapi bener sosok ini berarti yang tadi aku Ya, lihat itu. betul banget. Oke, aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran malam hari ini bahwasanya ternyata banyaknya gangguan di tempat ini itu berasal dari kepercayaan masyarakat sekitar juga ya ternyata ya. Makin banyaknya masyarakat sekitar yang percaya banyaknya gangguan di tempat ini, itulah yang dimakan oleh sosok-sosok di tempat ini. Dan mungkin soal kecelakaan yang memang dulunya pernah terjadi beberapa kali di tempat ini, ternyata itu hanya pure accident ya. Karena kecuali memang satu sosok wanita itu ya. Ya, betul. Oke, mungkin selanjutnya untuk lokasi uji berani, apakah Kananda dan Karudi ada tempat rekomendasi? Kayaknya sih di sini sih Fasya. Di sini. Ya. Tapi aman emang Kananda.
Insya Allah aman. Ya udah, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Oke. Yuk. Kami pun memilih area sosok tempat bergaun merah menjadi lokasi uji berani malam ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah itu kerasa apa Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini adalah uji berani spesial Besti. Sebelumnya saya meminta tolong sama Kak Selin dan Kak Nabila untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan. Dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Nabila dan Kak Selin, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda. Gimana rasanya di situ? Sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Aman sih, cuman di sini agak panas sedikit ya. Aku ngerasanya. Aku dingin banget di sini. Oh iya. Iya. Aduh sumpah di sini panas banget. Ya ampun. Panas banget ya. Di sini dingin sekali ya. Di sini juga dingin. Kayak gimana ya ngejelasinnya? Kayak gimana ya ngejelasinnya? Kayak gimana ya ngejelasinnya? Ya, Sebelah ada suara, kanan. dengar gak sih? Kenapa? Ada suara. Iya ada suara. Astaga itu suara apa ya? Kayaknya barang jatuh deh. Astaga. 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 Itu tempat apa itu? Ya Allah, ya Allah. Dan barusan terdengar seperti ada suara lemparan ya. Barang jatuh. Sumpah belakang aku dingin banget, Selin. Ini gimana, Selin? Aduh, mau Astaga, astaga ya Allah. Astaga itu apa? Astagfirullahaladzim. Astaga itu apa? Astagfirullahaladzim. Astaga itu apa? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak ada barang jatuh, Kak. Kak ada barang jatuh, Kak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah itu kerasa apa Astagfirullahaladzim. Ya Allah itu kerasa apa Astagfirullahaladzim. Ya Allah itu kerasa apa Keras banget ya suaranya. Ya, Kak, ada suara Kak. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kak, lilinnya mau mati. Iya, koreknya mana sih? Nggak kuat. Itu nggak kuat tuh. Yuk. Ya ini udah nggak bisa nih, kita jemput aja yuk. Itu nggak kuat tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kak. Kak. Aduh, aku merinding banget. Amin, ya kuat. Ayo pasti kuat, ayo pasti kuat. Kak. Pasti kuat, taruh lagi aja. Ayo. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu apa?
Oke, Kak Nabila, Kak Selin, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena udah mau ikut uji berani. Cuma tadi melihat sosok ya kayaknya ya sampai benar-benar nggak berani dan teriak sampai bunyi lonceng itu kenapa emangnya? Ngeliat ada di sana sih. Ngelihat apa? Yang putih-putih nggak tahu apa. Oh, kamu juga ngelihat yang sama? Kalau aku ngedengar suara sih Dari arah? dari arah sana. Oh, itu sosok putih itu yang tadi kita lihat nggak sih? Karena kita Iya. temuin juga. Ya, sosok putih itu adalah sosok wanita yang kita temukan di lantai bawah. Nah, dia kesini kan sebenarnya kan ada ketua bukan ketuanya, di atasnya dia itu. Nah, sosok yang pakaiannya apa? Merah itu ya. Oh, tapi selain ngelihat sosok itu, ada ngelihat sosok lain lagi nggak? Terus mungkin ngedengar suara lain juga? Suara benda jatuh sih Iya tadi. berkali-kali ya. Iya berkali-kali sampai kaget banget. Oke, Kak Nabila, Kak Selin, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Cuma dinetralin sambil jalan aja yuk, Ananda, Kak Rudi. Mari Kak Selin, Kak Nabila. Oke pemirsa, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini dan ternyata memang gangguan di tempat ini tuh sebenarnya berasal dari kepercayaan masyarakat sekitar ya, Iya. yang percayakan hal itu dan hal itulah yang ditangkap oleh sosok-sosok di tempat ini dan akhirnya dilakukanlah oleh sosok-sosok di tempat ini. Lalu soal kecelakaan itu pun ternyata banyaknya pekerja yang mengalami kecelakaan itu hanya pure accident ya, tidak ada hubungannya dengan sosok di tempat ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.